Oke, kita bertemu lagi. Pada hari ini topik kita adalah mengenai korelasi person, tapi dilambangkan dengan R korelasi. Korelasi person mengukur tingkatan hubungan linier antara dua variabel. Jadi di situ kita lihat bahwa ada dua buah variabel seperti biasa, dan kita lihat ada dua buah variabel. Kita ingin biasanya variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, biasanya seperti ini. Nah, korelasi ini dilambangkan dengan huruf R. Nah, ya. Nah, R ini nilai korelasi, nilainya antara 1 dengan negatif 1. Ini di tengah-tengah ada 0. Nah, kalau dia 0 ke 1, ini kita katakan berhubungan positif. Kalau dia negatif 1 ke 1, itu adalah negatif. Nah, oke. Ini dulu, sekarang kita lanjut lagi. Contohnya, untuk sebuah proyek penelitian, nah di sini ya, seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada hubungan antara makna kehidupan dengan kesejahteraan psikologi. Jadi dia lihat variabel 1 namanya makna kehidupan. Nah, dengan ini kita katakan Y, ini katakan X, yaitu kesejahteraan psikologi. Nah, untuk melihat di sini hubungan atau katakanlah bahasa Inggrisnya korelasi, dia mengambil partisipasi 30. Ada 30 orang mahasiswa untuk dijadikan sampel. Nah, dia melakukan pengukuran untuk makna kehidupan. Nilai skor kuesionernya antara 10 paling rendah, paling tinggi 70. Sementara untuk kesejahteraan psikologi, kuesionernya antara 5 paling rendah, 35. Nah, ini dia. Nah, jadi semakin tinggi ininya, makin sejahtera. Kalau dia kehidupannya semakin tinggi mendekati 70, makin bermaknalah kehidupannya. Nah, dia di sini, apakah ini ada hubungannya dengan ini? Nah, itulah yang ingin dicari oleh si peneliti tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa ada dua buah variabel. Tujuannya pertama, ya, tujuannya di sini adalah hanya satu, untuk mengukur derajat hubungan linier antara dua variabel. Data yang dibutuhkan adalah data kontinu, yaitu hasil kuesionernya, variabelnya yang terdiri dari makna kehidupan dan kesejahteraan psikologi. Oke.
Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, hipotesis 0. Di sini hipotesis 0 menyatakan hubungan bahwa untuk hipotesis 0 tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nah, jadi populasi diselambangkan dengan huruf P, dibaca rho. Nah, di mana dikatakan bahwa populasi itu sama dengan 0. Nah, untuk H1 bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel dalam populasinya. Berarti P tidak sama dengan 0. Nah, untuk mengevaluasi korelasi koefisien korelasi person, bahwa hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan variabel kedua variabel, yaitu makna kehidupan dengan kesejahteraan fisiologi, jika menghasilkan nilainya lebih less than 5%. Nah, ya, hasil uji menghasilkan jika hipotesis 0 seem fairly, artinya itu hasil tampaknya memungkinkan, hipotesis 0 diterima jika lebih besar dari 5% atau 0,05. Nah, datanya adalah sebagai berikut ya. Sudah kita lihat datanya. Sekarang kita masukkan ke SPSS. Nah, kita lihat. Oke, data ini ada, kita lihat di sini, ini pesertanya 1 sampai 15, ini 16 sampai 30. Ini makna kehidupan, hasil rekap skornya. Ini well-being psikologi ya. Nah, selanjutnya seperti ini kita masukkan ke dalam SPSS sehingga nampaklah dia seperti ini hasilnya. Nah, langkah pertama kita lihat, kita masukin semua sehingga nampak seperti itu ya. Ada nggak perlu saya ajari lagi. Kita besarkan supaya kelihatan. Klik analyze korelasi bivariat. Nah, ini kita klik dua-dua. Nah, oke, itu langkahnya. Kita lihat sudah masuk dia ke variabel. Nah, kita klik person yang ini. Nah, oke, sudah kita masukin. Nah, udah tidak ada lagi, kita besarkan. Cukup kita klik aja oke, karena yang udah kita centreng person correlation-nya, koefisiennya kita oke kan. Nah, kita keluar. Nah, inilah yang muncul datanya, yaitu bahwa ini kita geser dulu sedikit. Nah, bahwa ada di sini kalau saya besarkan korelasi persen sebesar 0,549 antara makna kehidupan kesejahteraan psikologis, dan dia signifikan, ada 2 bintang di sini ya. Ini kalian lihat, oke. Nah, dari tadi hasil yang ada, kita coba lagi buka materi kita. Nah, ini
dia sudah kita jalankan karena gampang tadi bivariat saja. Ini udah sama, ini dia. Nah, bahwa hubungan antara makna dengan kesejahteraan adalah 0,549. Nah, di sini juga ada, kita lihat nilai signifikannya 0,02. Berarti signifikan karena lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga kita dapat mengatakan bahwa hipotesis 0 ditolak, is rejected. Sehingga dapat dikatakan kalau hipotesis 0 ditolak, terdapat hubungan positif antara kesejahteraan dengan makna kehidupan, atau terdapat hubungan antara makna kehidupan dengan kesejahteraan. Nah, kita lihat lagi. Nah, bagaimana melihat besaran pengaruhnya, efeknya? Besaran efeknya berbeda sedikit dengan yang lain. Nah, ukuran efek yang digunakan menurut Cohen bahwa lebih kurang 1, lebih kurang 3, lebih kurang 5. Jadi kalau lebih kurang positif negatif 1 itu dikatakan efeknya kecil. Positif negatif 3 itu medium. Positif negatif 5 itu besar efeknya. Sedangkan yang kita punya 0,549 itu sesuai dengan ukuran efek tadi, bahwa dinyatakan terdapat hubungan positif yang kuat, strong, antara makna kehidupan dengan kesejahteraan psikologi. Nah, setelah kita lihat tadi korelasinya, dalam sedangkan SPSS di sini menyajikan ukuran sampel dalam tabel korelasi, derajat kebebasan tidak disediakan. Nah, untuk melihat derajat kebebasan, rumusnya adalah N dikurangi 2. N ini jumlah sampel dikurangin 2. Jadi kalau tadi sampelnya 30, maka hasilnya adalah 28. Nah, setelah kita lihat tadi, sehingga dia dapat dituliskan menurut format apa, bahwa there is a significant, ada hubungan positif antara makna kehidupan dengan kesejahteraan psikologis, di mana R koefisien korelasinya nilainya 28 sama dengan 0,55 P sama dengan lebih kecil dari 0,05. Jadi dari mana dapat kita ini? Ini dari tabel ya, tabel korelasi. Nah, ini dia jadinya ya. Nah, sekarang asumsi apa yang harus kita pikirkan dalam korelasi person ini? Nah, bahwa terdapat independensi observasi antara partisipan.
Asumsi ini berarti bahwa skor untuk masing-masing peserta tidak tergantung pada skor semua peserta lainnya. Jadi ini tidak semua sama ya. Kedua, adanya normalitas bivariat. Asumsi ini berarti setiap variabel harus terdistribusi secara normal untuk nilai dari setiap variabel tersebut. Oke. Nah, kita lihat sekarang lagi kesimpulannya. Nah, pertama, masukkan data SPSS, kemudian olah datanya, kemudian pindahkan ke variabel box, klik OK. Nah, memeriksa koefisien tabel, jika P lebih kecil sama dengan 0,05, hipotesis 0 ditolak. Kemudian tuliskan, nah, jika P lebih besar dari 0,05, hipotesis 0 tidak ditolak alias diterima. Ya. Oke. Nah, itulah dia. Nah, tugas kalian coba tadi buka lagi data yang tadi. Nah, ini data yang ini. Nah, ini ya. Nih, coba kalian lihat data ini. Nah, terus saya biarkan supaya kalian bisa mempausekan nanti di YouTube. Nah, sebenarnya melihat hubungan ini, dengan melihat ini saja, kalian sudah dapat menjadikan ini sebagai sebuah skripsi. Contohnya, hubungan antara motivasi belajar dengan pendapatan. Bisa saja seperti itu. Nah, ini nanti kalian masukkan, kalian ganti minimal 10 angka dari nilai kuesioner ini. Contohnya 14 jadi 16, 58 jadi 60, 68 jadi 61 ya. Jadi seperti itu kira-kira 10 angka kalian coba. Nah, kalian masukkan ke SPSS, ujikan korelasinya. Jangan contek-mencontek karena saya tahu nggak mungkin semua sama jawabannya. Demikian saja dahulu. Terima kasih.